Halo Virgo, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan energi cinta kamu di bulan Mei. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ataupun di video channel, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, karena di sini melihat dari dua sisi, energinya bisa kebolak-balik. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Ambil yang resonate. Di sini ada Knight of Swords. Two of Pentacles. Oke. Dia menunggumu, tapi aku stres sendiri, bingung sendiri. Di sini energi orang yang di atas ini ya. Menunggu tanpa kepastian, stres sendiri, overthinking, bolak-balik stalking gitu. Move on, balik lagi nggak bisa gitu ya. Intip-intip lagi kayak gitu. Di sini. Wow, the Empress. Oke. Yes. Di sini di bottomnya ada King of Pentacles. Wow. Oke, di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Gemini, Libra, Aquarius ya. Mungkin posisi kamu lagi sedang diam dengan dia di sini. Sesuaikan aja ya. Atau hubungan kamu agak sedikit renggang bisa. Atau kalian butuh waktu untuk diem dulu bisa. Sesuaikan aja ya. Dan di sini gini. Untuk orang yang di atas ini sesuaikan aja situasi dan kondisi kamu. Ini orang yang di atas, ini energi orang yang di bawah. Oke. Orang yang di atas ini aku melihat dia lagi fokus sama kondisi finansial ya di satu sisi. Di satu sisi orang yang di atas ini fokus sama finansialnya, dia ngejar goal dia atau target dia mungkin ingin sukses, mungkin ingin berhasil gitu ya di satu sisi. Di satu sisi kalau dikaitkan dengan energi cinta, ini kayak fase menunggu ya. Orang ini bingung ya. Aku nggak tahu apakah di sini ada pengabaian ya, pengabaian. Merasa diabaikan atau mengabaikan orang yang di bawah ini bisa ya. Oke. Ya, mungkin kayak apa ya? Bisa tiba-tiba pergi karena marah, bisa ada sesuatu yang terjadi, atau menjauh, bisa apapun itu ya, karena Knight of Swords ini bisa kayak lari gitu ya, lari pergi gitu ya, dan ini spontan, sifatnya tuh spontan ya, mungkin di saat dia marah gitu ya, kan agresif gitu ya, masih agresif, jadi kayak orang yang mungkin ada tekanan atau trigger sedikit gitu ya, marah kemudian ya udah, kalau nggak cut out hubungan ya mungkin ini langsung pergi, lari atau menghindar seperti itu. Nah disinilah kayak ada fase menunggu atau merenung gitu loh ya. Dan aku lihat orang yang di atas ini karena posisinya saat ini lagi diem atau berjeda
Soalnya orang yang di bawah ini juga kayak merasa diabaikan, merasa nggak dihargai, merasa nggak dicintai, merasa nggak disayang gitu ya oleh orang yang di atas ini, gitu ya. Nah, jadi orang yang di atas ini selama fase jeda ini atau menunggu, ya memang ada energi menunggu di sini, gitu. Dan ada energi kebingungan yang dirasakan orang yang di atas ini. Dan saat ini mungkin dia sering stalking orang yang di bawah ini, bolak-balik mundar mandir ya, ada situasi bingung gitu ya. Ya ada sifat dia yang kekanak-kanakan, impulsif gitu ya, mau sama orang yang di bawah ini tapi kesannya kayak nggak mau gitu. Oke, jadi ini kayak orang yang bingung sendiri ya, bingung sendiri tapi dia diem gitu ya, dia memperhatikan gitu. Dan ini untuk beberapa orang ini udah cukup lama mungkin ya seperti ini, karena di sini ada Seven of Pentacles. Ini biasanya masa menunggu gitu, kayak udah bosan gitu, kayak gini terus gitu loh ya, situasinya tuh seperti itu. Tapi mau maju ke orang yang di bawah ini dia bingung, dia ragu gitu di sini ya. Tapi dia stres di sini, mundar mandir bolak balik stalkingin orang yang di bawah ini gitu. Dan tahu nggak apa di sini, dia memang berhasil stalking orang yang di bawah ini. Nah ketika orang yang dia tahu kalau orang yang di bawah ini berubah gitu loh. Karena aku lihat energi orang yang di bawah ini kayak orang yang lagi sedang berusaha untuk menghealing diri. Ada situasi di mana kehilangan di sini, keterpurukan. Tapi keterpurukan ini juga mungkin nggak harus secara terpuruk dari segi secara finansial ya, tapi bisa juga kayak ya pokoknya karena ngerasa diabaikan, itu kan kayak kehilangan gitu. Karena udah terlanjur mungkin ya sayang banget sama orang yang di atas ini. Apalagi kalau orang yang di atas ini mungkin pasangan sendiri mungkin yang selalu ngasih support atau dukungan gitu ya, dan tiba-tiba berubah. Nah ini menjadi orang yang di bawah ini kayak seolah kehilangan gitu ya, kehilangan banget. Tapi orang yang di bawah ini berusaha untuk healing, berusaha untuk menyembuhkan diri. Apalagi orang yang di bawah ini, aku melihat ya, orang yang di bawah ini sepertinya punya trauma, membawa trauma dari keluarga gitu, terutama ibu di sini. Mungkin dia nggak dapat kasih sayang seorang ibu, pernah kehilangan ibu atau pernah diabaikan ibu gitu loh di sini untuk yang di bawah ini gitu. Jadi ada kaitannya dengan luka-luka itu juga kemudian dipertemukan dengan orang yang di atas ini. Nah ini orang yang di atas ini ternyata nge-trigger luka itu, tapi ya sekaligus menyembuhkan itu gitu ya. Kalau saat ini situasinya ada hal-hal di ghosting, ini menjauh gitu ya, atau pergi gitu ya, seperti itu. Tapi orang yang di bawah ini kayaknya berjuang banget ya untuk bisa menyembuhkan gitu, menyembuhkan diri gitu. Dan ya ada pertumbuhan dari dalam diri pelan-pelan di sini. Karena aku lihat orang yang di bawah ini cukup, walaupun dia punya trauma ya, membawa semacam ya trauma dari masa lalu atau mungkin ya dari seperti yang bilang tadi keluarga gitu ya, tapi ini sebenarnya cukup dewasa orang yang di bawah ini. Hanya saja karena luka itu kan dalam ya, di dalam gitu, itu ini cukup sadar yang di atas ini, tapi orang yang di bawah ini cukup sadar. Tapi yang namanya trauma ya, itu kan ingatan itu sebenarnya nggak cuma di otak ya, tapi juga kesimpan di tubuh gitu loh. Nah jadi ini ngerti secara logika, itu ngerti secara diri atau pendewasaan itu ngerti, tapi ininya kena gitu ya. Kalau ada trigger itu tetap aja karena mau di healing gitu ya. Nah ini pasti ngena gitu loh di situ gitu loh. Nah jadi kayak inget dulu gitu ya, ingat dulu pernah ada situasi begini gitu ya. Bahkan di sini aku juga melihat orang yang di bawah ini situasinya juga tidak begitu baik ya dari segi keluarga gitu ya. Mungkin juga nggak dapat dukungan secara emosional gitu ya, seperti itu. Sehingga orang yang di bawah ini kayak berusaha untuk tangguh di sini ya, berusaha untuk menjadi ibu untuk dirinya sendiri, merawat diri, menyembuhkan diri, dan menghargai diri sendiri gitu ya. Karena
orang yang di bawah ini tahu dirinya berharga di sini. Ya, tantangan orang yang di bawah ini adalah tidak dihargai, diinjak harga dirinya gitu loh, seperti itu. Ya, karena ada ini pola dari pola asuh gitu ya, pola ya mungkin adalah di sini yang dimana dari mungkin saat dinasihat ini tuh nasihatnya bukan nasihat yang bagus ya. Contoh nih, kadang-kadang kan ada ya orang tua tuh kayak sering bilang gini sama anaknya, kamu itu anak orang nggak mampu gitu, orang miskin gitu, jangan bergaul sama anak-anak orang kaya. Nah gitu ya, apalagi sampai berpasangan itu pasti kan ada ya yang bilang gitu, dia itu anaknya orang kaya, mana sih mau sama aku gitu. Pasti ada mindset seperti itu gitu ya. Jadi kayak orang-orang kayak seolah-olah tuh merendahkan harga diri sendiri atau merendahkan diri sendiri seperti itu ya. Padahal ya bukan menyalahkan ya, mungkin memang caranya begitu gitu ya, karena dari dia juga mendapatkan itu juga mungkin dari pengalaman dia sendiri gitu loh. Cuman ini bisa menjadi penghalang untuk ini tuh maju gitu loh, si anak ini maju berkembang gitu, padahal dia bisa lebih gitu ya. Tapi karena ada seperti itu, apalagi sudah menjadi ini keyakinan, nah ini jadinya gitu loh. Mungkin di sini ada perbedaan ya, adat budaya agama, atau mungkin dari segi itu juga ya, mungkin orang yang di atas ini lebih kaya atau berduit gitu ya, yang sedangkan di bawah ini mungkin dari sisi status sosial atau ini tuh enggak gitu loh ya, biasa-biasa aja atau enggak punya gitu. Biasanya kan ada seperti itu gitu loh. Nah, makanya di sini ada trigger hubungan. Melalui hubungan ini orang yang di bawah ini jadi berusaha untuk menghealing dirinya, karena di bottomnya juga ada King of Pentacles. Nah ini ada kaitannya dengan masalah uang gitu loh, ada kaitannya dengan masalah uang. Jadi orang yang di bawah ini kayaknya dia nggak hanya menghealing diri dari segi mental ya, dari segi mental dia, karena ini juga bisa menandakan mental yang miskin gitu ya. Ini akan bisa keluar menyembuhkan itu gitu, karena selain dia memulihkan diri, menyembuhkan diri ya, tujuannya juga untuk ini gitu, upgrade diri dari segi materi, kekayaan, nggak bergantung gitu ya, dia bisa berdiri sendiri seperti itu. Oke, kayak mandiri secara finansial gitu loh, seperti itu ya. Tapi kalau dikaitkan dengan hubungan, yaitu fokus orang yang di bawah ini saat ini memang healing gitu, dan berharap di sini di masa depan akan ada kesembuhan gitu loh ya. Aku lihat orang yang di bawah ini masih punya harapan sih untuk orang yang di atas ini, seperti ingin memulihkan hubungannya dengan orang yang di atas ini gitu. Tapi dia tahu nilai dirinya. Jadi orang yang di bawah ini ada kemungkinan dia nggak bakal effort di sini ya, karena dia pengen di sini dihargai gitu, seperti itu ya, karena dia tahu dirinya berharga gitu ya. Makanya orang yang di atas ini ketika dia tahu hasil stalking bahwa orang yang di bawah ini terlihat lebih dewasa ya, lebih cantik, lebih keren misalkan, padahal dia dalamnya ini seperti ini gitu ya, padahal dalamnya dia tuh ngerasa sendiri, ngerasa kosong, ngerasa hampa, ngerasa sakit, ngerasa terpuruk, nah kayak gitu. Tapi orang yang di bawah ini diperlihatkan tuh seolah baik-baik aja di sini gitu ya. Dan karena orang yang di atas ini tahu, nah makanya di sini kayak orang yang menilai gitu ya, atau melihat gitu, kayak berpikir bahwa oke, sepertinya dia hidupnya baik-baik aja. Nah kayak gitu loh. Padahal di sini ngerasa kehilangan orang yang di atas ini. Tapi orang yang di bawah ini berusaha, di balik kesulitannya itu dia berusaha tidak menyerah gitu. Karena itu harga diri, menyangkut harga dirinya. Jadi orang yang di bawah ini aku melihat dia kayak orang yang juga
nggak ini, karena biasanya orang yang The Empress ini kayak orang yang bisa berdiri sendiri gitu loh. Jadi walaupun situasi susah sesedih apapun di sini, ngerasa tidak ada yang paham, nggak mengerti gitu ya, tapi justru ini dia pelan-pelan bertumbuh gitu loh dari dalam gitu ya, seperti itu. Berusaha mandiri gitu ya, berusaha dewasa gitu ya, seperti itu. Dan aku ngeliat memang orang yang dibawa ini terlihat ya jauh lebih keren, lebih cantik, lebih baik gitu loh. Hanya saja mungkin orang yang dibawa ini masih dalam kondisi kesulitan dari segi finansial di sini gitu ya. Kalau dari segi energi diri yang dia harus healing gitu ya, dari apa yang men-trigger dia melalui hubungan dengan orang yang atas ini, dia berusaha di sini untuk menyembuhkan diri, memulihkan diri kayak gitu ya, seperti itu. Karena ya itu ya, biasanya ya kalau ada orang dari latar belakang yang berbeda gitu ya, apalagi kalau misalkan latar belakang dia orang tuanya bukan orang yang kaya gitu ya, ini memang akan ada fase dimana dia harus melewati ini ya, apa ya, kekurangan gitu loh, kekurangan ya, terutama dari finansial di sini gitu ya. Harus di ininya, harus di ini, pola pikirnya benar-benar harus dirubah gitu loh ya, agar tidak terus-terusan merasa susah atau kesusahan gitu loh. Karena biasanya kalau itu kan kebanyakan orang itu mensabotase impian dia sendiri gitu loh ya. Kadang-kadang ya itu salah satunya aku bilang tadi, kamu itu anaknya orang ini jangan mimpi besar, nah kayak gitu. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu gitu kan. Nah itu jadi, padahal nasib setiap orang tuh berbeda gitu loh. Jadi walaupun dilahirkan di keluarga yang begini gitu, itu kan nasibnya tuh nggak sama sebenarnya gitu loh. Dan itu adalah perjalanan pelajarannya gitu loh. Setiap orang itu punya nasib sendiri-sendiri gitu. Tapi kadang-kadang orang kan nggak bisa mikir seperti itu ya, bahwa kadang-kadang orang itu menyamakan gitu, oh orang tuanya aja begini pasti anaknya juga sama begini gitu loh ya. Kadang-kadang kan ada orang gitu ya, padahal belum tentu gitu. Makanya di sini tergantung dari kegigihan si anak itu tersebut, atau kepercayaan, keyakinan, atau ya pokoknya kalau anaknya bisa punya pola mindset sendiri ya, pola pikir atau pendirian gitu ya, punya pandangan sendiri, nah itu justru bagus gitu ya. Pasti bisa sukses, pasti bisa melampaui gitu ya, gitu. Banyak orang itu meremehkan dirinya sendiri karena apa? Faktor lingkungan tadi ya, karena dari kecil udah dengerin kata-kata yang begitu gitu loh. Jadinya dia meremehkan diri sendiri gitu tanpa dia sadar, atau bahkan mungkin dia juga udah sadar, dia sadar gitu loh, tapi karena lingkungannya terlalu buat dia meredup gitu ya, jadinya cahaya itu nggak bisa keluar gitu loh, power dia nggak bisa keluar gitu ya. Jadi kayak semacam terbatasi gitu loh, kecuali dia bisa menemukan pergaulan gitu ya, walaupun lingkungan di rumahnya misalkan ya, lingkungan keluarganya begitu, tapi kalau dia memiliki pergaulan yang bagus, nah ini ada support system lain gitu loh. Nah ini yang akan mendorong si anak itu ke jalan yang ingin dia tuju gitu, seperti itu. Karena kadang Tuhan itu memberi jalan kan melalui itu gitu ya, seperti penolong lah istilahnya gitu ya. Nah kadang-kadang kan melalui teman gitu ya, teman pergaulan ya, melalui pokoknya melalui kenalan kayak gitu. Nah seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan ingat, ambil yang resonate. Terima kasih, sampai jumpa.